Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Haryo dalam video pembelajaran matematika. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Oke, Pak Haryo doakan semoga yang di rumah selalu diberikan kesehatan, semoga diberikan kelancaran dalam melakukan segala aktivitas. Pada video ini Pak Haryo mau berbagi tentang soal yaitu aplikasi turunan. Bagaimana soal tentang aplikasi turunan? Yuk kita simak video berikut. Soal nomor 1. Suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya sebesar 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat rupiah. Jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga Rp5.000 untuk satu produknya, maka laba maksimum yang dapat diperoleh perusahaan tersebut adalah, di sini ada pilihannya, pilihan A Rp149.000, pilihan B Rp249.000, pilihan C Rp391.000, pilihan D Rp609.000, dan pilihan E Rp757.000. Bagaimana cara mengerjakan soal nomor 1? Silahkan disimak pembahasan berikut. Pertama, kita mendefinisikan biaya produksi untuk X produk. Diketahui di soal bahwa biaya produksi untuk X produk yaitu 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat. Kemudian biaya penjualan X produk itu adalah 5.000X. Perhatikan di soal bahwa jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga 5.000 untuk satu produk. Berarti kalau dia menjual X produk, berarti akan menghasilkan harga jual 5.000X. Kemudian laba, untuk mencari laba itu adalah biaya penjualan dikurangi dengan biaya produksi. Di sini laba disimbolkan dengan L, LX, di mana fungsi dalam variabel X, biaya penjualannya 5.000X kita masukkan, berarti 5.000X dikurangi biaya produksi, yaitu 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat. Di sini jangan lupa ya, harus pakai kurung. Ini seringkali anak-anak itu mengerjakan tanpa kurung. Alhasil hasilnya jadi tidak benar. Kemudian kita uraikan, 5.000X, negatifnya kita kali masuk ya, jadi negatif 9.000, negatif 1.000X, negatif 10X kuadrat. Kemudian kita sederhanakan menghasilkan negatif 10X kuadrat ditambah 4.000X dikurangi 9.000. Ini adalah fungsi laba. Kemudian karena kita mau mencari laba maksimum, maka fungsi laba ini harus kita turunkan. Kemudian kita sama dengan 0. Turunannya yaitu min 20X ditambah 4.000, kemudian sama dengan 0. Kita cari nilai X-nya, kita akan ketemu X-nya yaitu 200. Oke, sekarang kita kembalikan ke soalnya. Soalnya yang diminta adalah laba maksimum. Kita sudah ketemu X. X tadi adalah banyaknya produk. Berarti untuk mencari laba maksimum kita substitusikan ke dalam fungsi laba. Fungsi laba tadi adalah yang ini, Lx sama dengan negatif 10X kuadrat ditambah 4.000X dikurangi 9.000. Kita masukkan X-nya 200 seperti ini. L 200 sama dengan negatif 10 dalam kurung dikali 200 pangkat 2 tambah 4.000 kali 200 negatif atau dikurangi 9.000 sama dengan, ini dikuadratkan dulu ya, 200 kuadrat itu 40.000, kemudian kita kalikan 10 jadi
400.000. Dikali ada negatif, jadi negatif 400.000. Kemudian 4.000 dikali 200, hasilnya 800.000. Kemudian dikurangi 9.000, menghasilkan 391.000. Seperti ini, berarti jawabannya adalah yang C, yaitu 391.000 rupiah. Next ya. Contoh soal aplikasi turunan yang kedua. Seperti ini, sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan keliling 2x plus 24 meter dan lebarnya yaitu 8 dikurangi x meter. Agar luas taman maksimum, maka taman tersebut adalah titik-titik meter. Di sini ada pilihannya, pilihan A itu 4, pilihan B 8, yang C 10, yang D 12, yang E 13. Bagaimana pembahasannya? Yuk, simak. Nah, pembahasannya seperti ini. Jadi panjang taman tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan keliling dan lebarnya. Tadi diketahui keliling adalah 2x plus 24. Jadi kita berangkat dari keliling. Kalau kelilingnya persegi panjang, rumusnya masih ingat ya? Rumusnya 2 dalam kurung P tambah L. Panjang tambah lebar. Jadi kita tulis dulu. K atau keliling sama dengan 2P tambah L. Keliling tadi kita sudah tahu yaitu 2x plus 24. Kita masukkan 2x ditambah 24 sama dengan 2P-nya tetap, L-nya tadi 8 min X. Kita masukkan 8 min X seperti ini. Kemudian kita sederhanakan. Ternyata ini bisa dibagi dua semua ya. Perhatikan, 2x plus 24 sama dengan 2p tambah 8 dikurangi x. Ini bisa dibagi dua, menghasilkan x ditambah 12 sama dengan p tambah 8 dikurangi x. Kemudian kita bentuk jadi p sama dengan. Oke, berarti jadinya p sama dengan 2x plus 4. Seperti itu. Sekarang nyatakan luas persegi panjang sebagai fungsi terhadap variabel X. Luas persegi panjang, kita misalkan L ya, Lx dalam variabel X, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya tadi sudah dicari, di atasnya itu adalah 2x plus 4. Lebarnya diketahui di soal, 8 dikurangi X. Nah, kita kalikan, menghasilkan negatif 2x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 32. Untuk mencari luas maksimum, maka kita turunkan fungsi luasnya, yaitu menghasilkan min 4x plus 12. Kemudian kita sama dengankan dengan 0. Akhirnya min 4x tambah 12 sama dengan 0, 4x sama dengan 12. Perhatikan ya, ini nggak bingung ya. Seharusnya kan 12 pindah ruas negatif 12. Nah, ini langsung minnya hilang karena sama-sama min bisa dibuang. Jadinya 4x sama dengan 12. Sehingga x sama dengan 12 dibagi 4 yaitu 3. Nah, karena tadi kita mau mencari panjang, kita baru tahu x-nya ya. Ingat, kita masih mencari x-nya. Jadi untuk mencari panjang kita substitusikan tadi panjang P yang atas ini sama dengan 2x ditambah 4. X-nya sudah ketemu 3 ya. Nah, kita masukkan. P sama dengan 2x plus 4. P sama dengan 2 kali 3 tambah 4 sama dengan 10. Jadi panjang taman tersebut adalah 10 meter. Jawabannya yang C. Seperti itu. Selanjutnya soal yang nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini ada bangun 3 dimensi ya. Ada balok tanpa tutup. Nah, seperti ini gambarnya, bisa dilihat panjangnya itu ada X, lebarnya ini juga X, tingginya T. Nah,
Jika kotak itu mempunyai volume 108 cm3, maka agar luas permukaan kotak minimum, nilai X adalah titik-titik. Ada pilihannya yang A3, yang B4, yang C6, yang D8, yang E12. Bagaimana pembahasannya? Kita simak slide berikutnya ya. Nah, pertama kita tulis dulu volumenya ya. Volumenya tadi 108. Nanti karena ada variabel X dan T, nanti kita nyatakan menjadi T sama dengan ya. Jadi nyatakan T dalam X dengan menggunakan volume kotak. Nah, jadi volume sama dengan 108. Volume balok itu rumusnya apa? Masih ingat ya? Yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Ya, panjangnya bisa dilihat X, lebarnya juga X. Berarti X dikali X. Tingginya T sama dengan 108. X dikali X, X kuadrat, kemudian dikali T sama dengan 108. Nah, ini dibuat menjadi T sama dengan. Ya, kalau T sama dengan, berarti X kuadratnya pindah ruas jadi pembagian. T sama dengan 108 per X kuadrat. Seperti itu. Nah, karena kita mau mencari luas permukaan kotak minimum, maka kita harus mencari fungsi luas permukaan. Ya, fungsi luas permukaan. Luas permukaan itu apa rumusnya? Kalau kita lihat di gambar ya, yang namanya luas permukaan itu adalah sisi-sisi yang dia menutup balok itu. Jadi ada yang paling bawah, yang alas itu, bisa dilihat di sini, ada alas. Ini berupa persegi ya. Jadi panjangnya X, lebarnya X, berarti ada X kali X. Nah ini, bisa dilihat ya. Ada X kali X ini adalah untuk yang bagian alas. Kemudian yang bagian samping, bisa dilihat ada 4 ya. Ada yang depan, samping kanan, samping kiri, kemudian yang belakang. Dilihat, ukurannya sama, panjangnya X, tingginya juga T. Ya. Paham ya? Jadi dia panjangnya kotak-kotak yang depan, belakang, kanan, kiri itu panjangnya X, tingginya T. Atau lebarnya kalau kita bicara persegi panjang ya. Jadi untuk yang persegi panjang ini, yang misal yang depan ini, X dikali T. Karena ada 4, ada depan, belakang, kanan, dan kiri, berarti dikali 4. Nah, makanya di sini 4 dikali X kali T. Ditambah X kali X ini yang bagian alas tadi. Pak, yang atasnya gimana? Nah, atasnya tadi diingat, dia adalah balok tanpa tutup. Berarti kita tidak ada bangun datar di atas. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita uraikan 4xt ditambah x kuadrat. Nah, kalau kita mau mencari mau mencari luas permukaan kan kita harus menurunkan fungsi luas permukaan. Ingat-ingat, kalau kita mau mencari nilainya, maka kita usahakan membuat menjadi satu variabel. Ini ada variabel X dan T. Ini nggak bisa, maka T-nya harus diganti. Dengan apa? Dengan yang sudah kita cari tadi. T-nya yaitu 108 per X kuadrat. Kita masukkan. Jadinya 4X dikali 108 per X kuadrat tambah X kuadrat. Kita sederhanakan, 4 kali 108 itu 432, X dibagi X kuadrat itu jadi X pangkat min 1. Ya, ditambah X kuadrat. Seperti ini. Nah, karena kita mau mencari luas permukaan minimum, maka kita turunkan. L aksen X-nya harus sama dengan 0. Turunannya 432X pangkat min 1, yaitu min 432X pangkat min 2, ditambah X kuadrat turunannya 2X. Sama dengan 0. Sekarang kita tinggal nyari X. Kalau mau mencari X, berarti kita pindah ruas dulu.
yang min 432 X pangkat min 2, kita pindah ke ruas kanan. Jadinya 2X sama dengan 432 X pangkat min 2. X pangkat min 2 ini kita hilangkan. Gimana biar hilang? Kalau X pangkat min 2 ini biar hilang, berarti harus dikalikan X pangkat 2. Ingat, kita biar menghilangkan min 2, maka harus kita cari inverse-nya, yaitu kalikan dengan X pangkat 2. Nah, karena yang kanan dikali X pangkat 2, akhirnya X-nya hilang. Yang ruas kiri jangan lupa juga dikali X pangkat 2. 2X ini kalau dibagi kali dengan X pangkat 2, jadi 2X pangkat 3. Nah, tapi di sini dia langsung ya. Nah, dianggap pinter ya kalian ya. Jadi berpikirnya langsung. 2-nya ini langsung dibagi dengan 432. Jadinya 216. Jadi X pangkat 3 sama dengan 216. Kita mau mencari X. Tapi X adalah akar 3 dari 216, yaitu 6. Nah, jadi ketemu deh nilai X akar luas permukaan kotak minimum adalah 6 cm. Seperti itu. Oke, sudah paham? Sudah paham ya? Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Mari akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.